Bisakah kamu sebutkan kesamaan dirimu dengan koala yang lucu ini? Kalian berdua suka bersantai dan gak berhenti ngemil. Dan kalian juga punya sidik jari yang mirip. Oke, gak heran kalau monyet punya sidik jari karena kita berkerabat. Tapi koala? Ternyata meskipun berkembang di jalur evolusi yang berbeda dengan manusia, koala memiliki karakteristik yang mirip dengan kita. Kita bahkan menggunakan sidik jari untuk tujuan yang sama. Kita membutuhkannya untuk mencengkram, memegang, dan mengolah berbagai hal, serta merasakan tekstur dan bentuk di sekitar kita. Tentunya juga untuk memainkan konsol Xbox dan memenangkan gamenya. Sedangkan koala yang sangat pilih-pilih makanan, mereka menggunakannya untuk memilah daun eukaliptus terbaik untuk dimakan. Ujung jari kita terbentuk saat masih dalam kandungan. Permukaannya terdiri dari tonjolan-tonjolan. Setiap tonjolan memiliki pori-pori yang terhubung dengan kelenjar keringat di bawah kulit. Itulah kenapa ada jejak sidik jari saat kita menyentuh gelas, meja, dan semua jenis permukaan lainnya. Semuanya karena keringat. Seluruh tonjolan tersebut membentuk pola yang berbentuk spiral, lengkungan, dan lingkaran. Pola-pola tersebut bahkan lebih unik dibanding DNA. Kemungkinan sidik jarimu sama persis dengan orang lain hanyalah 1:64 miliar. Bahkan anak kembar identik pun nggak memiliki pola yang sama, jadi nggak ada kembaran sidik jari di dunia ini. Pola unik itu akan terus ada sepanjang hidupmu, sekalipun ujung jarimu terluka atau mengalami penyakit kulit yang mengubahnya, sidik jarimu akan kembali normal dalam 1 bulan. Seiring bertambahnya usia, kulit di ujung jari kehilangan sebagian elastisitasnya, dan tonjolan-tonjolan itu semakin tebal. Sidik jari tetap nggak berubah, tapi akan lebih sulit untuk memindai atau mencetak sidik jarimu. Melakukan pekerjaan tertentu bisa memengaruhi pola sidik jarimu. Kalau kamu seorang pekerja konstruksi, terutama tukang batu, atau harus mencuci piring dengan tangan, kamu mungkin akan kehilangan beberapa detail pada pola alami sidik jarimu yang indah. Orang-orang yang menggunakan bahan kimia tertentu juga menghadapi risiko yang sama. Tapi jangan khawatir, setelah berhenti melakukan aktivitas tersebut, ujung jarimu akan kembali seperti semula. Jadi, sidik jari itu unik dan gak pernah berubah. Kedengarannya seperti dibuat untuk membuktikan identitasmu, kan? Tampaknya masyarakat Babilonia kuno menjadi yang pertama menyadari manfaat khusus sidik jari. Mereka menekannya ke tanah liat untuk mencatat transaksi bisnis. Mulai dari abad ke-19, sidik jari sudah digunakan untuk mengidentifikasi penjahat. Di tahun 1902, sidik jari digunakan sebagai bukti di pengadilan di Inggris untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, ide tersebut menyebar ke New York. Sekarang, beragam jenis pemindai sidik jari tersedia di berbagai gadget untuk memastikan perangkat digunakan oleh orang yang semestinya. Kamu bisa membuka kunci ponsel, tablet, laptop, flash disk, kunci pintar, dan lainnya hanya dengan satu sentuhan. Teknologi ini sendiri sangat akurat, tapi tergantung pada banyak faktor. Jika pemindaian gagal karena jari basah, berminyak, terlalu kering, atau luka, maka hasilnya nggak akan akurat. Kualitas pemindai juga berpengaruh. Ini seperti kamera ponselmu, sensor dan perangkat kerasnya harus benar-benar bagus untuk mendapatkan foto berkualitas tinggi. Pada tingkat pengguna, tampaknya teknologi identifikasi sidik jari sudah sempurna. Kalau sudah menyimpan satu jari di sistem ponsel, kamu nggak akan bisa membukanya dengan jari lain. Pada tingkat yang lebih profesional, kesalahan masih bisa terjadi. Kadang sistem nggak bisa mendeteksi jari yang terdaftar atau malah salah mengenali jari yang nggak ada dalam database. Agak sulit untuk menipu pemindai pintar dan memberinya sidik jari palsu, tapi masih bisa dilakukan. Nggak lama setelah iPhone Touch ID dirilis, para peneliti mengambil foto sidik jari di permukaan kaca dan membuat cetakan untuk menipu pemindai. Cara ini berhasil saat itu, tapi pengembangannya nggak berhenti. Ponsel pintar kini dilengkapi pemindai sidik jari ultrasonik yang lebih aman. Jadi secara teori, kalau kamu memutuskan membuat tiruan sidik jarimu karena suatu alasan, salah satu cara yang mungkin adalah membuat cetakan. Kamu bisa menggunakan modeling clay atau gelatin yang menjadi bahan dasar permen gummy bear.
Bahan ini memiliki kelenturan yang sama dengan jari. Solusi sederhana lainnya adalah dengan menempelkan ujung jari pada selotip dan menggunakan pola yang didapat untuk mengecoh pemindai. Atau bisa juga dengan mengambil foto sidik jari pada permukaan kaca, kemudian kalibrasi dan cetaklah menggunakan printer 3D. Ada juga metode lebih rumit yang secara teori bisa digunakan orang jahat untuk mencuri identitas seseorang atau membuka kunci gadget. Kalau sidik jarimu pernah tersimpan di suatu tempat, kamu nggak bisa 100% yakin sidik jarimu aman dalam database. Kamu bahkan bisa menemukan hasil pindaian sidik jari di internet. Langkah selanjutnya tinggal mengubah foto tersebut menjadi model 3D dan mencetaknya dengan printer 3D. Para peneliti sudah mencobanya, tapi polimer pada printer terlalu keras sehingga pemindai nggak mengenalinya sebagai jari manusia. Mereka menemukan solusi lain dan mencetak model untuk membuat jari palsu dari bahan yang tepat. Sepertinya kita bisa senang karena itu semua terdengar sangat rumit sehingga nggak banyak orang jahat yang mau melakukannya. Terkadang sebuah foto saja sudah cukup untuk membuat tiruan pola sidik jari seseorang. Institut Informatika Nasional Jepang melakukan tes dan mendapati bahwa berpose dengan gestur salam perdamaian di foto bisa menyebabkan kebocoran data pribadimu. Kalau sidik jarimu tampak fokus dan pencahayaannya bagus, polanya bisa dibaca dan disalin meskipun fotografernya berjarak 3 meter darimu. Jadi kalau ada yang bisa mengakses sidik jarimu, bagaimana cara dia menggunakannya untuk merugikanmu? Nah, masalahnya di sini adalah kamu bisa mengganti kata sandi atau bahkan membeli gadget baru. Tapi sidik jari adalah sesuatu yang tetap ada pada dirimu selamanya dan gak bisa diubah. Jadi orang-orang jahat mendapatkan akses permanen ke identitasmu dengan cara ini. Mereka bisa membuka kunci gadgetmu dan melakukan transaksi perbankan online serta mendapat akses ke dompet digital, email, informasi medis, dan data sensitif lainnya. Mereka bisa berbelanja online atas namamu dan mengakses gedung tempatmu bekerja. Kabar baiknya adalah sangat sulit untuk menyusun kejahatan semacam itu. Pelaku kejahatan kemungkinan besar butuh lebih dari sekadar foto atau cetakan sidik jarimu untuk merugikanmu. Kalau merasa sidik jarimu layak untuk diperlihatkan kepada semua orang, kamu bisa memesan perhiasan yang dibuat khusus. Desain-desain semacam itu kini semakin populer. Masuk akal sih, karena bisa dipastikan liontinmu nggak akan ada duanya atau setidaknya 1 dari 64 miliar. Seandainya kamu meragukan keamanan ID sidik jari, kamu mungkin suka dengan alternatifnya, yaitu mikrobioma. Ini adalah materi genetik dari semua bakteri dan mikroorganisme lain yang hidup di dalam tubuhmu. Tampilan mikrobioma tetap sama untuk jangka waktu yang lama, dan kamu bisa mengidentifikasi seseorang di antara ratusan orang. Mencuri identitas jadi nggak mudah. Lidahmu juga memiliki pola unik berupa tonjolan dan alur-alur kecil. Pola tersebut hampir nggak pernah berubah karena lidah selalu berada di dalam mulutmu. Bibirmu juga memiliki pola unik berupa lekukan dan cekungan. Akan sangat romantis untuk membuka kunci ponsel dengan ciuman kan? Atau mengidentifikasi penjahat dengan cara ini. Satu-satunya masalah adalah para penjahat jarang mencium TKP. Lalu ada juga sidik jari kaki. Sidik jari kaki juga membentuk pola unik saat masih dalam kandungan. Bahkan ada satu kasus di mana seorang pencuri berhasil dikenali dari jejak yang ia tinggalkan di lantai. Dia membobol sebuah toko roti di Skotlandia sehingga tepung berserakan di mana-mana. Tersangka divonis bersalah hanya dalam waktu 15 menit. Kamu mungkin gak pernah mengira telingamu begitu istimewa, tapi ini termasuk bagian tubuh yang paling unik loh. Apakah kamu merasakan semua lekukan dan tonjolan di pinggiran telingamu? Gak ada orang lain di dunia ini yang punya bentuk telinga sama persis. Membuka kunci ponsel dengan memindai telinga sepertinya masuk akal. Kita tunggu aja deh apakah itu akan terwujud.